Suatu hari di sebuah sekolah menengah, ada seorang guru sejarah memasuki sebuah kelas. Kelas tersebut merupakan kelas teladan. Pada hari itu, guru tersebut ingin menceritakan mengenai sejarah Indonesia, mulai dari masuknya Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Guru tersebut mulai bercerita dan para murid mendengarnya dengan seksama. Pada tahun 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Pelayaran itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kami kesini untuk membeli rempah-rempah. Selamat datang di Indonesia. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Wah, bangsa Belanda ada di sini. Belanda diterima baik oleh penguasa dan rakyat Banten. Berkat Belanda, pemasukan biaya dan cukai kerajaan ini menambah. Namun, keadaan berubah ketika Belanda menunjukkan kekuasaan dan keserakahan mereka. Permisi Tuan, bisakah kami mengusir Belanda keluar dari Banten? Mereka mulai serakah. Baiklah kalau begitu. Kita mendapatkan izin untuk mengeluarkan Belanda dari sini. Ayo kita keluarkan sekarang. Akhirnya Belanda pun diusir oleh mereka dan mereka gagal membawa rempah-rempah ke Belanda. Namun pelayaran Cornelis de Houtman ini dianggap membuka jalan ke Indonesia. Pada tahun 1598, Belanda kembali ke Indonesia, tapi kali ini di bawah pimpinan Van Neck dan Warwick. Van Neck adalah seorang angkatan laut, sedangkan Warwick adalah Laksamana Madya Angkatan Laut. Pelayaran kali ini, kita harus mendapatkan rempah-rempah itu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam pelayaran kali ini. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh awak kapal Cornelis de Houtman. Sesampainya di pelabuhan, mereka disambut dengan baik oleh rakyat Banten. Tuan, para Belanda kembali ke sini. Kami biarkan mereka masuk atau mengusir mereka? Biarkan mereka masuk. Baik Tuan. Lalu rakyat 3 mendatangi rakyat 1, lalu ia pun memberi perintah untuk Belanda masuk. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Berani-beraninya mereka datang ke sini lagi. Ekspedisi kali ini berjalan sesuai dengan rencana mereka. Mereka berhasil membawa rempah-rempah ke Belanda dan mendorong para pedagang lain untuk datang ke Indonesia. Johan van Oldenbarnevelt adalah negarawan Belanda yang mengajukan sebuah usul, yaitu penggabungan seluruh perusahaan dagang yang ada di Belanda menjadi satu dagang serikat. Usulan tersebut disambut dengan baik. Pada tahun 1602 berdirilah perusahaan dagang tersebut. Saya akan menamakan perusahaan dagang ini menjadi Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Perusahaan ini akan dipimpin oleh 17 direktur. Selamat atas terjadinya perusahaan ini. Semoga VOC ini dapat berjalan dengan lancar. Wah, sama-sama. Untuk menjadikan VOC perusahaan yang lebih baik, kita akan memilih gubernur. Gubernur jenderal mempunyai dua peran, yaitu sebagai direktur perusahaan dan pemimpin pemerintahan. Apakah ada yang bersedia menjadi gubernur jenderal? Saya. Selain Peter Booth, adakah yang ingin menjadi gubernur jenderal? Tidak, kalau begitu, dengan ini saya menyatakan bahwa gubernur jenderal kita adalah Peter Booth. Di bawah pimpinannya, kegiatan VOC di Indonesia mulai diorganisasikan dan monopoli perdagangan mulai diterapkan. Pusat kedudukan VOC sekarang berada di Ambon. Pilihan ini saya dasari dengan pertimbangan bahwa di Ambon akan lebih mudah untuk menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada perkembangan berikutnya, Peter Booth memindahkan pusat kedudukan VOC ke Jayakarta. Saya akan memindahkan pusat kedudukan VOC ke Jayakarta. Ketika EIC dan VOC sedang memperebutkan pengaruh di Jayakarta, ditingkatlah seorang gubernur jenderal bernama Jan Pieterszoon Koen. Kita harus memenangkan persaingan ini. Segeralah kalian membangun benteng. Secepatnya. Siap, Gubernur Jenderal. Benteng yang dibangun tersebut diberi nama Batavia. Melalui Batavia,
VOC memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Melalui strategi membangun benteng, kita tidak hanya memenangi persaingan, kita juga dapat memperluas pengaruh kita ke berbagai wilayah di Indonesia. Benar juga, kamu sebagai Gubernur Jenderal sangatlah pintar. Strategi ini sangat menguntungkan kita. Melalui kekuatan militer dan keahlian memecah belah, sejumlah warga tunduk kepada pengaruh VOC. Waduh, sepertinya kita harus tunduk kepada VOC. Iya nih, sepertinya mereka udah memiliki kuasa yang sangat besar dan juga pengaruh yang sangat besar. Aku tunduk deh kepada VOC. Aku juga deh. VOC memiliki hak ekstirpasi dan melakukan pelayaran Hongi. Kita sebagai orang-orang yang memajukan VOC memiliki hak ekstirpasi dan juga kita dapat melakukan pelayaran Hongi. Semua hak yang kita pegang adalah salah satu hal yang dapat membuat perusahaan VOC ini menjadi lebih maju dan lebih hebat. Betul kata Gubernur Jenderal, kita harus membuat VOC menjadi perusahaan dagang yang termaju dan juga yang paling hebat. Aku dengar-dengar bahwa orang-orang VOC itu memiliki hak ekstirpasi dan juga dapat melakukan pelayaran Hongi. Wah, iya kah? Apakah akan menguntungkan kita juga? Kita lihat saja apakah kita mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan kebijakan politik konservatif. Kita harus menerapkan sistem kebijakan politik konservatif secepatnya. Siap dilaksanakan. Karena diterapkannya kebijakan politik konservatif, maka kebijakan ekonomi pun bersifat konservatif. Kebijakan ekonomi yang terkenal merupakan sistem tanam paksa. Kita melakukan sistem tanam paksa tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dari Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Akankah hal tersebut berhasil? Saya jamin hal tersebut akan berhasil dan menguntungkan banyak bagi kita. Pemerintah kolonial mengarahkan tenaga rakyat dan juga tanah jajahan untuk mengusahakan penanam yang hasilnya nanti dapat dipasarkan di pasaran dunia. Kalian beritahu mereka bahwa segala tanaman yang nanti diusahakan harus mengikuti ketentuan pemerintahan kolonial kita. Siap dilaksanakan, Gubernur Jenderal. Kalian semua di sini, ada pengumuman yang mau diberitakan. Setiap tanaman yang akan kalian tanam harus sesuai dengan ketentuan pemerintah kolonial Belanda. Karena dilakukannya sistem tanam paksa, rakyat Indonesia mendapatkan banyak hal negatif, yaitu seperti kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan. Juga beban pajak yang berat, panen yang gagal, dan juga pemaksaan kerja sewenang-wenang. Kita sangat sengsara di posisi ini. Iya, bahkan aku tidak dapat membeli segala kebutuhan keluargaku karena keuanganku setiap hari semakin tipis. Aku bahkan tidak dapat membayar pajakku karena harganya yang tidak waras. Aku sekarang bahkan tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Di sisi lain, Belanda menerima banyak keuntungan dari sistem tanam paksa tersebut. Dalam waktu yang tergolong cepat, keuangan Belanda kembali stabil dan sehat. Segala utang berutang Belanda dapat dilunasi dan bahkan masih memiliki dana yang lebih untuk investasi. Lihat kan, rencanaku berhasil dan berjalan dengan baik. Iya, betul kata Gubernur Jenderal. Rencana kamu berhasil. Kita sekarang sudah dapat memulihkan keuangan Belanda yang dulu tidak stabil, menjadi stabil dan juga sehat lagi. Kita juga sudah dapat melunasi utang negara kita. Bahkan kita masih memiliki dana yang cukup untuk investasi. Gubernur Jenderal, kau melawan paling brilian yang pernah ada. Pada tahun 1821, rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perang Padri pertama ditandai dengan serangan kaum Padri ke pos Belanda di Sumawang, Sulit Air, Enam Kota, Rau, dan Tanjung Alam. Kekuatan kaum Padri berpusat di Bonjol dan Alam Panjang. Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan Belanda, kaum Padri menyerang balik dengan lebih dahsyat. Aduh, kita membuat kesalahan yang fatal. Bagaimana nih? Kaum Padri bisa saja menyerang dengan lebih dahsyat. Ayo, serang mereka secara besar-besaran.
Pada tanggal 15 November 1805, disepakati perjanjian perdamaian di Padang. Tawaran dari perdamaian terjadi karena pasukan Belanda ditarik ke Jawa untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Tuan, kita kekurangan pusat untuk di Jawa. Mereka terlalu kuat. Nanti saya beritahu harus bagaimana. Siap, Tuan. Kita harus berdamai untuk sementara dulu. Kita kekurangan pasukan di Jawa. Baiklah kalau begitu. Tetapi saya tidak akan melepaskan daerah ini kan? Jelas tidak. Kalau begitu, panggil pemimpin kaum padri untuk berdamai. Baik, Tuan. Hei, Kang, Tuan saya memanggilmu. Saya ingin berdamai dengan kamu. Mengapa tiba-tiba? Saya hanya merasa bersalah. Setelah itu, Belanda dengan kaum padri akhirnya berdamai. Setelah Belanda dengan kaum padri berdamai, di sisi lain yaitu Jawa terjadi peperangan sengit. Hal dari peperangan ini adalah serangan Belanda terhadap kediaman Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri bersama dengan Pangeran Mangkubumi keluar kota dan memusatkan pasukannya di Selarong. Kita akan menyerang kediaman Pangeran Diponegoro. Tuan, sepertinya pangeran berhasil melarikan diri dari kita. Ya sudah, kita mundur kali ini saja. Kali ini saja. Baik, Tuan. Ayo serang mereka. Tidak ada yang akan memaafkan kalian karena telah menyerang kediaman pemimpin kita. Ayo! Selain itu, Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh Pangeran Mangkubumi dan beberapa bangsawan lainnya, dan juga dibantu oleh Sentot Alibasha Prawirodirjo dan Kiai Mojo dari Surakarta. Kiai Mojo berhasil mengorbankan perang jihad di daerah Yogyakarta, Surakarta, Bagelen, dan sekitarnya. Pangeran Diponegoro terus memimpin pasukannya dalam perang gerilya. Pangeran Diponegoro melakukan perang gerilya karena tahu bahwa kekuatan pasukannya jauh di bawah kekuatan pasukan Belanda. Kita akan melakukan perang gerilya. Tetapi mengapa, Tuan? Seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan kita berada jauh di bawah kekuatan pasukan Belanda. Untuk mengatasi perlawanan Diponegoro, Gubernur Jenderal Van der Capellen menugasi Letnan Jenderal H.M. de Kock untuk menjalankan strategi benteng Stelsel, strategi untuk mendirikan benteng di setiap wilayah yang dikuasai. H.M. de Kock, aku menugaskanmu untuk melakukan perlawanan terhadap Diponegoro dan pengikut-pengikutnya. Siap, Gubernur Jenderal. Aku mau kamu menggunakan strategi benteng Stelsel. Siap dilaksanakan, Gubernur Jenderal. Jarak antara benteng yang satu dan lainnya dihubungkan dengan jalan untuk memudahkan komunikasi dan pergerakan pasukan. Pada 1829, pengikut Diponegoro perlahan memulai meninggalkannya dan memisahkan diri. Hamba meminta maaf karena tidak dapat mengawal pangeran sampai akhir, karena hamba sudah menyerah. Ya sudah, jika itu kemauanmu. Hamba juga meminta maaf, Pangeran, karena saya telah memutuskan untuk menyerah dari perang ini. Kamu juga, jika itu kemauanmu, maka pergilah. Anda menjanjikan suatu hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Wahai kalian para rakyat, jika kalian menemukan Pangeran Diponegoro, Belanda akan memberikan kalian sebuah hadiah. Apakah kamu akan mencarinya? Aku sih tidak, karena aku tunduk kepada Pangeran Diponegoro dan percaya kepadanya. Pada 1830, Pangeran Diponegoro bersedia berunding di kediaman Residen Kedu di Magelang. Pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal de Kock. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro mengajukan tuntutan. Saya ingin mengajukan pengajuan, yaitu negara yang merdeka di bawah seorang sultan. Dan saya ingin menjadi kepala negara bagi masyarakat Islam. Tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Belanda. Seketika itu juga Pangeran Diponegoro ditahan. Pihak Belanda tidak menyetujui pengajuanmu. Pasukan, tangkap Diponegoro sekarang juga. Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia lalu diasingkan ke Manado. Peristiwa tersebut menandai akhirnya perang Diponegoro. Saya akan membantu kalian untuk memenangkan perang ini. Terima kasih sudah ingin membantu kami memenangkan perang ini. Ingat, jangan sampai benteng Bonjol itu jatuh ke tangan Belanda. Kami akan berusaha agar benteng itu tidak jatuh ke tangan Belanda. Tanggal 21 September 1837, benteng Bonjol jauh ke tangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut,
Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan. Walaupun Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan, perlawanan masih berlanjut di bawah pimpinan Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Alahan. Walaupun Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan, kita harus tetap berjuang. Jangan sampai perjuangan Tuanku Imam Bonjol menjadi sia-sia. Saya akan ikut untuk memimpin perang ini. Saya juga akan ikut. Mereka pun lanjut berperang hingga Tuanku Nan Alahan menyerah. Setelah Tuanku Nan Alahan menyerah, Perang Padri II pun berakhir. Pada tahun Belanda juga sedang berperang di Kalimantan. Perlawanan Kalimantan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah putra Sultan Muhammad yang sangat anti Belanda. Bukankah menurunkan Pangeran Tamjidillah dan mengangkat Pangeran Hidayatullah adalah hal yang bagus? Saya menolak ide itu. Akhirnya, Belanda menjadikan seluruh kerajaan Banjarmasin menjadi wilayah kekuasaan pada tahun 1860. Pangeran Hidayatullah secara terang-terangan memihak Pangeran Antasari. Saya akan memihak Pangeran Antasari. Saya tidak akan pernah berada di pihak Anda. Namun pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah ditawan oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Perang terus dilanjutkan oleh Pangeran Antasari yang kemudian diangkat menjadi sultan. Walaupun Pangeran Hidayatullah ditawan dan dibuang, saya akan memimpin perang. Kita tidak boleh menyanyiakan perjuangan pangeran selama ini. Semangat! Tuan, kami ingin Tuan menjadi sultan kami. Bersediakah Tuan? Saya dengan hormat menerima posisi itu. Selamat Tuan, kau sudah menjadi sultan kami dan sultan bagi kerajaan ini. Ayo, waktunya kembali untuk kita berperang! Namun, siapa sangka Pangeran Antasari terkena wabah cacar yang sedang merajalela. Setelah menderita sakit selama berhari-hari, Pangeran Antasari akhirnya meninggal pada tahun 1862. Terima kasih Tuanku karena sudah mau memimpin kami dalam peperangan ini. Jasamu akan selalu kami ingat. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan tetap berperang melawan mereka dan merebut kembali daerah kami. 4 tahun kemudian, perlawanan rakyat Banjarmasin dapat dipadamkan. Karena senjata bangsa Indonesia tidak secanggih senjata Belanda, maka warga Indonesia memutuskan melawan Belanda menggunakan organisasi-organisasi. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Halo semua. Halo. Halo. Bagaimana kalau kita bentuk suatu organisasi agar kita terbebas dari penjajahan? Kayaknya itu merupakan ide yang cemerlang. Iya. Tapi tujuan kita untuk membuat organisasi ini untuk apa? Gimana kalau untuk menyadarkan kedudukan masyarakat pada diri mereka sendiri kalau mereka tidak perlu diperbudak lagi? Sempurna. Tujuan tersebut sangatlah cemerlang. Ada yang ingin menambahkan? Bagaimana kalau kita juga berfokus pada pendidikan agar para rakyat dapat mendapat ilmu yang setara, dan juga agar tidak saling membeda-bedakan karena kita punya kedudukan yang sama. Wah, itu ide yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Sepertinya itu saja. Oke, kalau begitu. Jadi, tujuan kita untuk mendirikan organisasi ini adalah untuk menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri, berusaha meningkatkan mata pencaharian serta penghidupan bangsa, dan memperdalam kesenian dan budaya, fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta membuka pemikiran penduduk Hindia tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Setuju? Atau ada dari para peserta yang keberatan atau tidak setuju?
Setuju. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia dan berbakti. Setuju! Tunggu sebentar. Apa nama organisasi kita? Bagaimana jika kita menamakan organisasi kita Budi Utomo? Budi Utomo. Hah? Budi Utomo? Iya, Budi Utomo. Budi artinya tabiat atau perangai dan Utomo artinya baik atau luhur. Sehingga arti Budi Utomo adalah usaha mulia. Oh. Menurutku, itu ide yang bagus. Ada yang tidak setuju? Aku setuju, karena artinya yang sangat indah. Kami juga setuju. Jadi, mulai hari ini, nama organisasi Siap. kita adalah Budi Utomo ya. Siap. Pada hari itu, mereka memberikan nama Budi Utomo untuk organisasi mereka yang diusulkan oleh M. Soraji. Organisasi Budi Utomo dibentuk untuk membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah, karena semua bangsa memiliki kedudukan yang sama. Peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo saat ini kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pada Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, mereka sedang berdiskusi tentang siapa yang akan menjadi ketua dari organisasi mereka. Dengan ini, saya menyatakan bahwa Kongres Budi Utomo yang pertama dilaksanakan. Di kongres kali ini, kita semua akan membahas mengenai siapa yang akan menjadi ketua untuk memimpin organisasi kita. Adakah di antara kalian yang ingin mencalonkan diri? Siapapun boleh jadi ketua. Asalkan dia bisa memimpin dengan baik. Aku mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Kamu tidak cocok menjadi ketua. Aku yang paling cocok. Kamu juga sama, tidak cocok jadi ketua. Aku merasa sepertinya Tirto Kusumo adalah yang paling layak menjadi ketua kita. Aku juga setuju. Aku juga setuju kalau Tirto yang menjadi ketua. Tirto, kamu tidak keberatan kan? Jika kalian memaksa, aku tidak keberatan. Dengan ini, saya menyatakan bahwa ketua organisasi Budi Utomo adalah Tirto Kusumo. Pada Kongres pertama Budi Utomo, Tirto Kusumo diangkat menjadi ketua. Pemilihan Tirto Kusumo sebagai ketua. Kalian ada pendapat tentang Budi Utomo? Menurutku mereka punya sikap yang adil. Iya, menurutku juga begitu. Kalian ingin memberikan mereka peluang bagi mereka? Siapa tahu setelah kita memberi kesempatan kepada mereka, Budi Utomo itu akan berpihak kepada kita. Kalau begitu, berikan saja kesempatan untuk mereka. Kemudian, bangsa Belanda memberikan peluang bagi Budi Utomo. Setelah diberi kesempatan oleh Belanda, Budi Utomo terbagi menjadi dua, yaitu pihak kanan dan pihak kiri. Adanya dua aliran di Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan Dr. Cipto Mangkusumo yang mewakili kaum muda mundur dari keanggotaan. Sepertinya saya harus mengakhiri perjalanan saya sebagai wakil kaum muda di Budi Utomo. Jika itu kemauanmu, maka lakukanlah. Terima kasih untuk segalanya. Semoga kita dapat bertemu lagi. Dengan keluarnya Dr. Cipto Mangkusumo dari Budi Utomo, pergerakan Budi Utomo menjadi semakin lamban. Pada tahun 1914, organisasi Budi Utomo mulai terjun ke dunia politik. Bagaimana kalau kita pergi ke dunia politik? Akan ada banyak orang yang nanti mendukung kita. Mereka pasti mau Indonesia merdeka. Itu sepertinya ide yang bagus. Iya, aku juga setuju. Pada tahun 1914, organisasi Budi Utomo terjun ke dunia politik. Alasannya sesuai dengan tujuan mereka, yaitu cepat merdeka. Jadi, agar Indonesia lebih cepat merdeka, mereka harus memimpin. Ketika mereka masuk ke dunia politik, mereka akan mendapatkan lebih banyak dukungan dan mereka juga sepemikiran
dengan Budi Utomo. Pada tahun 1932, Budi Utomo mengubah tujuan mereka setelah tujuan pertama mereka telah tercapai. Halo semua. Karena semua peserta sudah hadir, dengan ini saya menyatakan pertemuan ini telah dibuka. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan kita selanjutnya, karena tujuan pertama kita telah tercapai. Ada yang punya ide untuk tujuan selanjutnya? Aku tidak punya ide. Bagaimana kalau kita kembangkan saja tujuan sebelumnya supaya makin maju? Sepertinya tidak usah. Iya, sepertinya tidak usah. Karena tujuan sebelumnya kita telah tercapai dan bidang tersebut sudah kita kuasai. Ayo kita mencoba hal baru. Bagaimana kalau tujuan kita untuk mencapai kemerdekaan? Aku sudah bosan dibodohi dan Belanda. Itu merupakan sesuatu yang baru. Ayo kita coba. Aku sih ikut-ikut aja. Setuju. Ayo kita mencobanya. Sepertinya banyak yang setuju dengan ide kamu, Wahidin. Senang mendengarnya. Apakah ada yang tidak setuju dengan pengajuan tujuan ini? Setuju. Dengan ini, saya menyatakan bahwa tujuan kita sekarang berfokus untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa kita. Setelah pertemuan tersebut, tujuan Budi Utomo berfokus untuk mencatat kemerdekaan. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang menjadi inspirasi bangkitnya paham kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi atau penggabungan partai ke dalam Partai Indonesia Raya, Parindra. Hal ini menyebabkan Budi Utomo mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Lalu pada 24 Januari 1942, Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Pada 3 Februari 1942, Samarinda diduduki oleh Jepang. Pada waktu itu, Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda. Tanggal 10 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Banjarmasin. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil dikuasai Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang kembali menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang, dengan mudah Jepang masuk ke Jawa. Kita harus menguasai seluruh wilayah ini. Kita harus mengalahkan sekutu. Serangan pasukan Jepang di Jawa diawali pada 1 Maret 1942. Serang mereka. Belanda pun kalah melawan Jepang. Kemudian, Jepang menyerang Batavia dan Batavia pun berada di tangan Jepang. Tentara Jepang harus menyerang dan akhirnya Buitenzorg berada di tangan Jepang. Kita sekarang akan menyerang Batavia. Jika Batavia sudah jatuh ke tangan kita, kita akan tetap menyerang mereka hingga Buitenzorg ada di tangan kita. Ayo, kita serang mereka. Serangan Jepang dalam waktu singkat dapat menjatuhkan negara imperialis di Cina Daratan dan di Asia Tenggara, termasuk Belanda di Indonesia. Pasukan Belanda terkepung. Kita akan mengepung Belanda. Baik, Tuan. Sir, ini bagaimana? Kita terkepung dengan pasukan Jepang. Kemudian, Belanda menyerahkan syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, pada tanggal 8 Maret 1942. Apakah benar kalian akan menyerang wilayah ini tanpa satu syarat? Saya tidak akan tertipu dengan kalian. Ya, kami akan menyerahkan wilayah ini tanpa suatu syarat. Baiklah, saya akan menandatangani perjanjian ini. Selama Jepang berkuasa di Indonesia, Jepang memperlakukan berbagai kebijakan bagi rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan mencakup sistem pemerintahan, mendirikan organisasi dan perkumpulan, pengerahan pemuda, serta eksploitasi sumber daya alam. Pada penjajahan Jepang ini, rakyat Indonesia merasa sangat tertindas oleh tentara Jepang.
rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan Aceh dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Ia adalah seorang guru mengaji di desa Chot Lieng. Ia tidak mau tunduk kepada Jepang. Saya tidak akan tunduk kepada kalian, sebab kalian adalah Jepang dan bukanlah rakyat kita. Marilah, kita damai saja, tidak usah buat keributan. Hanya satu yang perlu kamu lakukan. Tidak, sebab kami mempunyai hak atas diri kami. Setelah itu, Jepang pun marah dan pada 10 November 1942, Jepang menyerah desa Teuku Abdul Jalil. Serang mereka! Kita tidak boleh tunduk kepada mereka. Kita harus menyerang mereka kembali. Ayo! Serangan Jepang terpaksa mundur dan begitu pun serangan kedua mereka. Tetapi pada serangan ketiga, mereka berhasil mengambil desa Chot Lieng. Mereka terlalu kuat dan terlalu banyak. Ayo kita mundur sekarang. Namun, sayangnya Teuku Abdul Jalil tertembak oleh pasukan Jepang saat dia lagi sholat. Perlawanan berikutnya dilakukan di Singaparna, Tasikmalaya, dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa. Ia adalah seorang ulama yang tegas pendirinya. Ia tidak bersedia melakukan saikerai, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang. Bagi K.H. Zainal Mustafa, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Lakukan saja apa yang kami perintahkan. Apakah kamu tidak menghormati kaisar kami? Dasar tidak tahu sopan santun. Tidak, sebab itu salah dan melanggar ajaran kami. Mengapa kami harus menghormatimu, sedangkan kalian menyiksa kami? Karena itu, hubungan Jepang dengan K.H. Zainal Mustafa semakin tegang. Ayo, lakukan lagi. Latihan terus. Mengapa kami harus mengetahui bela diri guru? Untuk menjaga negara kita sebab Jepang yang kita melanggar ajaran Islam. Kami dan masyarakat benar makin tersiksa. Maka kami juga harus bisa melawan jika mereka Oleh karena itu, Jepang mengirim tentara mereka untuk menangkap K.H. Zainal Mustafa dan mengemparkan Singaparna. Karena itu, banyak rakyat dan tentara yang gugur. Tetapi, K.H. Zainal Mustafa dibawa ke Jakarta dan dihukum mati. Itulah akhir dari perlawanan di Singaparna. Perlawanan terakhir yang dilakukan Indonesia terhadap Jepang adalah perlawanan prajurit Belanda di Blitar. Perlawanan ini adalah perlawanan yang terbesar pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini adalah perlawanan tentara peta yang dipimpin oleh Shodancho, Komandan Peleton Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945. Penyebab dari perang ini adalah karena anggota peta sudah tidak tahan melihat rakyat di daerahnya, terutama sanak keluarga prajurit Batalion Peta Blitar dan para pekerja Romusha. Kami sudah tidak tahan melihat saudara-saudara kami diperlakukan seperti itu. Ayo kita melakukan perlawanan terhadap Jepang. Saya akan memimpin perlawanan ini. Karena itu, banyak tokoh dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta dan dihukum mati. Shodancho tidak pernah disebut lagi dan orang mengatakan bahwa dia pasti terbunuh oleh prajurit Jepang. Pada 6 Agustus, Amerika Serikat meledakkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang mulai lelah dan kalah. Dan karena itu, Jepang mengizinkan Indonesia untuk merdeka. Karena Indonesia akan merdeka, terbentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945 yang akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh I.R. Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. PPKI berisi oleh 21 anggota. Setelah berdiskusi, Jepang dan I.R. Soekarno menyetujui untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kepada Jenderal Marsikal Terauchi,
Pagi Jenderal, alasan kami di sini adalah untuk mengetahui kapan Indonesia boleh merdeka. Kapanpun Indonesia siap, maka kemerdekaan boleh dinyatakan. Jika begitu, apakah kami sudah boleh bekerja pada tanggal 25 Agustus? Silahkan, tentu saja bisa. Setelah mereka pulang dari perjalanan panjang mereka pulang persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Saat 16 Agustus 1945 malam, Soekarno dan Hatta dicuri oleh pemuda-pemuda untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebab Jepang telah kalah terhadap Amerika Serikat, dan kejadian ini dinamai Rengas Dengklok. Setelah perjanjian atas golongan pemuda dan golongan tua, teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Zhao Qieshong. Pada 17 Agustus, mereka semua itu pulang untuk persiapan pembacaan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta. Dari drama ini kita bisa belajar bahwa tidak ada perjuangan yang mudah. Semua perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Juga kesimpulan dari drama ini adalah bangsa Indonesia sangat memperjuangkan kemerdekaannya. Sekarang, kita hanya bisa menikmati hasilnya, tetapi kita juga harus belajar untuk menjaga negara yang sudah diperjuangkan dengan susah payah. Terima kasih telah menyaksikan drama kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelas 8D mengucapkan terima kasih.